Ini adalah buku yang menerangkan sejarah ringkas Tuanku Syekh Paseban As-Sattari rahimullah ta'ala anhu. Adapun maka saya susun buku sejarah Syekh Paseban. Ini adalah pertama, berkehendak sebahagian penduduk Kota Tangah supaya saya dapat menyusun sejarah beliau Syekh Paseban, karena kami, kata mereka, hendak tahu dengan sejarah beliau, karena beliau seorang ulama besar yang masyhur di Minangkabau. Ini adalah manuskrip tentang sejarah Syekh Paseban yang ditulis oleh Imam Maulana Abdul Manap Amin Al-Khatib, yang pernah menjadi salah satu murid Syekh Paseban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang di Surau Syekh Paseban, seorang ulama yang cukup masyhur pada awal abad ke-19. Beliau lahir pada 1817 dan meninggal sekitar 1937 di Mekah saat beliau menunaikan ibadah haji. Surau ini dapat dipastikan dengan bukti-bukti yang ada, yakni adanya puluhan manuskrip yang ada di surau ini, menandakan bahwa pada masanya Surau Paseban pernah menjadi salah satu pusat tradisi intelektual yang cukup maju pada masanya. Keberadaan manuskrip ini tentu bisa menerangkan banyak hal berkaitan dengan tradisi intelektual yang pernah berlaku di Surau Paseban ini. Syekh Paseban masih lekat dalam ingatan kolektif masyarakat Kota Tangah. Beliau selain sebagai seorang yang alim, seorang guru, ulama, seorang syekh, beliau juga terkenal sebagai orang yang berani melawan penjajahan Belanda. Beliau pernah dipenjara karena mengajak masyarakat Kota Tangah untuk bersama-sama tidak membayar belasting atau pajak yang sudah ditetapkan oleh Belanda. Beliau belajar di berbagai tempat di Minangkabau, di Pakandangan, di Malala, dan yang cukup lama beliau belajar di belajar dengan Syekh Uwai 50 di Malalu. Tentu ini sangat menarik. Kenapa? Dengan menjelaskan sosok Syekh Paseban, kita bisa menghubungkannya dengan pusat-pusat intelektual lainnya di Minangkabau. Di lain waktu kita akan saksikan beberapa video yang akan menampilkan keterhubungan surau atau Syekh Paseban dengan beberapa surau dan syekh yang lainnya yang ada di beberapa tempat yang saya sebutkan tadi. Kita akan melihat kekayaan atau khasanah manuskrip koleksi Surau Paseban. Secara umum,
naskah-naskah yang ditemukan di Surau Paseban ini meliputi gramatikal Arab seperti Nahu, Sorof, Mantik. Nah, namun koleksi terbanyak ditemukan di Surau Paseban ini adalah berbicara tentang ilmu fikih. Karena memang Syekh Paseban itu adalah ulama yang dikenal sebagai ahli fikih. Nah, namun ada satu hal yang menarik dari kitab fikih yang ditemukan di Surau Paseban ini, yakninya kitab fikih dengan judul Hadi Al-Muhtaj bi Syarah Al-Minhaj. Kenapa ini disebut kitab fikih yang sangat unik dan khas? Karena secara umum naskah-naskah yang ditemukan di surau-surau Minangkabau adalah kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dengan judul Minhajut Talibin. Kitab ini banyak disarah oleh ulama-ulama lain dan juga digunakan di pesantren-pesantren dan madrasah hingga saat sekarang ini, yaitu seperti Tuhfah dan Nihayah. Namun kitab Hadi Al-Muhtaj ini tidak pernah digunakan di pesantren dan madrasah. Kenapa? Karena mungkin kitab ini tidak banyak diketahui oleh orang dan sampai sekarang saat ini kitab ini belum dicetak sama sekali. Nah, untuk korpus naskah Hadi Al-Muhtaj ini di Minangkabau hanya ditemukan di 3 tempat. Yang pertama Surau Paseban, 1 korpus. Kemudian Surau Cupak di Solok, 1 korpus. Dan kemudian yang terakhir di Surau Simawang Sijunjung, 1 korpus. Namun di antara 3 korpus ini, 2 korpus tidak ditemukan kolofon siapa penulis kitab ini, dan penulis kitab ini ditemukan pada kolofon manuskrip yang ada di Surau Sijunjung Simawang. Di situ tertulis bahwa kitab Hadi Al-Muhtaj ini ditulis oleh Abdurrahman Tajul Arifin. Dengan begitu, tentu saja khasanah manuskrip yang penting ini harus tetap dipelihara, dilestarikan, dan dikembangkan, bahkan dimanfaatkan untuk kehidupan masa sekarang. Semoga